Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan. Dan biarkan setiap hari kita boleh sungguh-sungguh boleh datang kepada Dia, mengawali buat setiap aktivitas kita. Pagi ini kita mau menyembah Dia.
Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Biar kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau ya Tuhan, kami sembah Tuhan. Kami muliakan Tuhan. Kami sembah Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, amin. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kami sungguh menyembah Engkau ya Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Kau yang layak menerima pujian penyembahan, Kau yang layak menerima pengagungan kami.
Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang besar. Kami sungguh tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan-Mu. Dan kami sungguh bersyukur, kami bangga untuk setiap pengorbanan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami di atas kayu salib. Dan kami sungguh kagum dan bangga karena Engkau Allah kami yang mengalahkan maut, yang mengalahkan kematian. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan biarlah puji-pujian yang sederhana ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami setiap pribadi, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan Kau menyapa kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita pada pagi hari ini dari Markus pasal yang keempat. Kita akan membaca yang ke-35 sampai dengan 40. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, pada pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan tentang kuasa doa yang menenangkan badai. Doa yang menenangkan badai. Saudara, hidup kita sering membawa kita ke tengah-tengah situasi seperti dalam peristiwa Danau Galilea ini. Situasi yang tampak tenang di awal, tetapi tiba-tiba berubah menjadi badai yang mengguncangkan iman kita. Badai bisa berupa banyak hal. Mungkin badai itu bisa berupa kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Badai itu mungkin bisa berupa tekanan hidup. Badai itu bisa berupa ketidakpastian masa depan atau luka batin yang tersembunyi. Sudah seperti para murid, kita pun bisa merasa seolah Tuhan itu tidur. Seperti para murid, kita bisa merasakan seolah-olah Tuhan itu membiarkan kita berjuang sendiri. Padahal kita sudah diambang sepertinya kematian, diambang kehancuran. Saudara, namun saudara perhatikan di sini respon Yesus dalam peristiwa Danau Galilea ini. Yesus bangun bukan karena badai. Yesus bangun tetapi justru karena panggilan murid-muridnya. Yesus berkata bukan dengan teriakan panik, tetapi Yesus berkata dengan penuh otoritas ilahi. Diam, tenanglah. Saudara, ketika kita melihat kebenaran ini, bagaimana Tuhan boleh menyatakan kuasanya
Diam, tenanglah. Kalimat itu bukan hanya menunjukkan kepada alam, bukan hanya ditujukan kepada alam semesta itu, tetapi juga kepada kegelisahan di dalam hati kita. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Saudara, dari peristiwa ini kita bisa melihat bagaimana Yesus menegaskan bahwa badai bukan ancaman baginya. Kuasanya tidak berkurang hanya karena keadaan menjadi kacau. Justru dalam badai kita belajar siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Pada masa itu murid-murid pun bisa mengerti bahwa dia bukan hanya guru, tapi sebagai Tuhan yang penuh kuasa. Saudara, kalau kita berbicara tentang doa yang menenangkan badai, doa bukan solusi terakhir, saudara. Tetapi doa adalah langkah awal. Seruan para murid adalah bentuk doa yang jujur. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Doa itu tidak rapi. Doa itu juga tidak penuh iman. Tapi Yesus tetap menjawab. Saudara, artinya bahkan ketika doa saya dan saudara pun penuh ketakutan dan kebingungan, Tuhan tetap mendengar dan bertindak. Doa adalah titik balik. Saat kita berdoa, kita tidak sedang menghindari badai. Tetapi kita sedang mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah badai kita. Kita memindahkan fokus dari ombak, dari tantangan sekeliling kita, kepada siapa? Kepada pribadi yang mengendalikan, yang berkuasa, yang berotoritas. Saudara, doa bukan alat untuk menghindari masalah, tapi jendela yang membuka pandangan akan siapa yang kita percaya. Saudara, ketika kita berbicara tentang doa yang menenangkan badai, iman tidak menunggu badai reda untuk tenang. Sudah perhatikan pertanyaan Yesus yang sangat menohok murid-muridnya. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus ingin para murid belajar bahwa ketenangan tidak harus menunggu badai berhenti. Ketenangan lahir ketika saya dan saudara percaya bahwa Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Iman bukan tentang hidup tanpa badai, tapi tentang hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan lebih besar dari badai yang kita hadapi. Saudara, badai apa yang hari ini menimpa Anda? Badai apa yang hari ini sedang mengguncang iman saudara? Badai apa yang hari-hari ini sedang menyerang saudara? Apakah saudara sudah membawa ketakutan saudara dalam doa yang jujur? Apakah saudara percaya bahwa Yesus tidak tertidur dalam situasi yang sedang menimpa hidupmu? Saudara, mari kita datang kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala kita. Katakan kepadanya, Tuhan, aku percaya. Aku percaya kepadamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya
hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan Yesus, Engkaulah pribadi yang mampu menenangkan badai, baik yang terjadi di luar kami, maupun yang mengguncang di dalam hati kami. Saat kami panik, Engkau tetap tenang. Saat kami takut, Engkau tetap hadir. Ajari kami untuk berdoa dengan iman, bukan hanya saat badai datang, tetapi dalam setiap langkah hidup. Buatlah kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan perahu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang penuh kasih itu, ajar kami untuk terus percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu bersama kami. Dan ajari kami untuk kami terus memiliki iman yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Bapa di surga, pagi ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami, mungkin yang tergabung dalam doa pagi ini. Kami sedang menghadapi badai-badai kehidupan kami. Tuhan, apapun badai kehidupan kami, jangan biarkan kami hanya takut dan khawatir. Tapi biarlah kami belajar dari murid-murid yang sekalipun mereka penuh dengan kekurangan, mereka berani menyatakan doa mereka dengan jujur. Tuhan, apakah Engkau tidak peduli kalau kami binasa? Biarlah seruan-seruan itu ada dalam diri kami. Tuhan, pimpin kami semua untuk kami terus berseru kepadamu di dalam doa. Tuhan, sertailah kami apapun tantangan hidup kami yang kami hadapi. Kami mau percayakan kepada Engkau. Tuhan, pagi ini kami secara khusus berdoa untuk setiap kehidupan saudara-saudara kami yang dalam kesulitan, berbagai kesulitan. Mungkin masalah sakit penyakit, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah anak-anak, atau masalah apapun, biarlah kami boleh sungguh datang kepada Tuhan melalui doa-doa kami sebagai langkah awal kami dalam kami boleh menghadapi segala sesuatu. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk setiap saudara-saudara kami, terutama mereka yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Biarlah Tuhan, kami juga boleh saling menopang, saling menolong, membantu satu dengan yang lain. Sehingga kami juga boleh bisa mengikut ambil bagian dalam meringankan beban orang lain. Tuhan, biarlah kehadiran kami orang percaya. Anak-anak Tuhan, kami boleh memberikan Tuhan perhatian buat mereka yang kurang mampu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan diakonia gereja, pelayanan-pelayanan diakonia lembaga-lembaga, supaya semuanya boleh menjadi uluran tangan kasih yang memperhatikan, sehingga melalui tindakan-tindakan nyata itu ada banyak orang boleh mengenal Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang ada dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang berjuang untuk kesembuhan dari penyakit. Tuhan, berkatilah, pimpinlah, berikan kepada mereka penyertaan-Mu, dan Tuhan berikan kepada mereka kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap saudara-saudara kami yang mungkin mengalami keterikatan atau mengalami Tuhan begitu pergumulan yang begitu berat. Tuhan, biarlah mereka boleh mengawali dengan doa dan datang kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan,
Kami juga berdoa supaya Engkau juga memberkati setiap anak-anak Tuhan yang bergumul saat ini untuk pekerjaan mereka, yang bergumul untuk studi mereka. Tuhan kiranya yang membukakan jalan, menyertai mereka. Tuhan, apapun badai kehidupan kami, biarkan kami, Tuhan, berseru kepadamu, karena Engkaulah Allah yang bisa, yang melampaui segalanya. Terima kasih Bapa, kehidupan kami hari ini kami sepenuhnya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin biarlah Engkau hadir selalu dalam perahu kehidupan kami. Apapun yang mengguncang, ketika Engkau ada di dalam, kami percaya kami tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Karena Engkau Allah yang bertindak bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi ini sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita. Shalom Immanuel.